Tapi kalau kita melihat dari kacamata mereka, mungkin kita ini yang gila. Jadi, apa itu rasionalitas? Nah ini masih satu hal yang apa namanya menjadi debate yang sangat keras di teori ekonomi dan di behavioral ekonomi. How to define rational? Okay. Nah, sekarang kita akan coba main-main Bapak Ibu sekalian terkait dengan expected utility tadi. Nah, sekarang begini. Ketika kita berhadapan dengan prospek, ini adalah lotre, ya. Ketika berhadapan dengan lotre, itu teori akan mengatakan begini, misalnya, bahwa kita itu akan menghitung ada dua kemungkinan orang memilih lotre seperti ini. Jadi kita nanti Bapak Ibu sekalian akan saya minta untuk memilih antara lotre C1 dengan C2 itu mana yang lebih diinginkan. Jadi kalau C1 itu adalah 80% itu mendapatkan kemungkinan mendapatkan 60 juta. Kemudian untuk yang kalau itu masuk ke yang merah itu tidak mendapatkan apa-apa. Atau alternatifnya ini akan mendapatkan 45 juta 100%, artinya langsung mendapatkan 45 juta. Nah, teori di ekonomi menunjukkan expected utility dari X katakanlah itu adalah probability kejadian X dari nilai X itu sendiri ditambah dengan 1 minus probability dari X dari kalau dia adalah X aksen, kalau dia tidak terjadi X. Jadi kalau di sini, kalau C1 gitu ya. Jadi ini ada dua. Yang pertama adalah kita berbicara tentang nilai dari expected value. Jadi pilihan orang itu biasanya begini. Dasarnya adalah expected value. Atau orang hanya memperhitungkan tentang probabilitasnya saja. Probabilitas kejadian kesuksesannya. Jadi kalau orang milih, harusnya kan dia akan memiliki suatu sistem, suatu cara untuk kemudian secara konsisten itu menerapkan apakah saya akan memilih prospek ini karena saya menggunakan expected value ataukah karena saya menggunakan probabilitasnya yang akan saya gunakan untuk memilih. Ini metode itu, ya, metode. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu sekalian dihadapkan pada prospek seperti ini, C1 dengan C2, mana yang bagi Bapak Ibu sekalian itu lebih menguntungkan dari sudut Bapak Ibu sendiri? Baik, sekarang. Monggo Bu Asni. Ya, C2 Pak. Bu Asni ya. Bu Asni ini adalah C2. Nah, monggo Pak, Pak Lili. C2. Pak Lili C2. Pak Mulut C1. Coba. C2. C1. Bagus. Nah, sekarang kita tanyakan yang lain, Pak. Berikut. Nilainya sama, tetapi probability-nya sekarang agak sedikit berubah. Yang di sini adalah 60 juta kemungkinan mendapatkan 20%. Di sini adalah untuk 0% adalah 80%. Ya. Untuk 0 rupiah adalah 80%. Yang C4 itu adalah 45 juta mendapat probabilitasnya 25% dan 0 rupiah itu adalah 75%. Untuk kira-kira mana yang lebih disukai, apakah C3 atau C4? Monggo C4. C3. C3. Pak, itu C3. Nah, ini agak lain. Seperti yang C1, C2 tadi. Tapi sekarang kita main minus. Kalau minus gimana? Kalau tadi kan saya bayar ibu. Kalau yang minus, ibu bayar saya dong. Yeah. Minus kok ini mainnya.
Ini minus 2. Ya, namanya hidup kan tidak semuanya positif, atau kadang ya ada yang negatifnya ya kan gitu ya, kadang apa namanya, kadang untung, kadang rugi ya, kadang mogok. Nah, mogok apa sih? C5. C5. Baik Bu. C5. Pak Yuli? C5. Pak Budut? C6. C5 Pak. C5. Ini pertanyaannya. Jadi sama seperti tadi yang C3 C4, hanya bedanya sekarang ini adalah berapa namanya, negatif, minus 60 juta dan minus 40 juta. Sengaja angkanya saya buat besar karena kalau hanya 200 ribu, 100 ribu, Bapak Ibu sekalian sudah punya duit, sudah lumayan saja. Tapi kalau 60-45 juta, semoga saja kemudian jadi berpikir keras bagaimana untuk optimasi. Moga puas nih. C8. Nah, coba kita lihat lagi ya. Orang yang memilih C1 ini berapa expected utility-nya? Jadi kalau kita milih C1 ya, C1 itu expected utility dari C1 itu adalah 60 juta kali 80% kan? Sehingga sama dengan 48 juta. Expected utility dari C2 itu adalah 45 juta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang memilih C1, saya bisa memahami bahwa di sini yang dipilih adalah dasarnya adalah EU, expected utility-nya, expected utility value, ya, di C1. Siapapun yang memilih C1, dia selalu memperhitungkan nilai expected utility-nya. Tapi siapapun yang memilih C2, ini adalah probabilitas kesuksesannya yang dilihat. Ya. Itu kan Bu yang dirasakan ya, tadi milik C2 ini adalah probabilitas. Kita lihat probabilitas. Saya kasih merah, ini adalah probabilitas. Yang hitam itu adalah expected utility. Nah sekarang kalau kita lihat lagi di C3, expected utility untuk C3 itu adalah berapa itu? 20% dikalikan 60 juta sama dengan 12 juta. Kemudian di U4, C4 itu adalah 45 kali 25 itu berapa? 11,25 juta aja. Kembali, jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang memilih C3 itu didasarkan kepada expected utility-nya. Saya kasih tanda merah. Sementara yang memilih C4 itu adalah karena melihat probabilitas kesuksesannya. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang konsisten berapa? Kayaknya ini konsisten. Oke, konsisten. Beliau melihat C2, C4. Kenapa? Karena beliau menggunakan probabilitas kesuksesan sebagai dasar perhitungannya. Padahal tadi kan kita dikatakan bahwa di dalam expected utility teori orang harus konsisten di teori ekonomi. Ini konsisten. Kita coba lihat Pak Yuli. Di awal Pak Yuli pilih C2. Dasarnya adalah probabilitas. Tapi begitu masuk ke pertanyaan kedua, pindah menjadi lebih kepada expected value. Yang ini pindah, kita kasih tanda. Nah, Pak Pudut itu juga pindah. Yang semula expected value di sini, kemudian menjadi probabilitas yang lebih ditekankan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, yang konsisten itu adalah 1, 2. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang.
2 konsisten, 6 tidak konsisten. Padahal teori ekonomi bilang harus konsisten. Nah, ini yang disebut dengan Allais paradoks, Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan Allais paradoks. Jadi dalam pengambilan keputusan beresiko seperti ini, Allais paradoks ini 1954. Orang akan terjebak kepada systematic error. Di mana systematic errornya itu adalah orang cenderung untuk tidak konsisten dengan pilihannya. Dan ini manusiawi sebenarnya. Tidak bisa kemudian dikatakan orang melakukan ini berarti Anda itu berarti tidak rasional. Ya, memang tidak rasional secara teori ekonomi. Tapi kita jadi bertanya, jangan-jangan teori ekonomi itu definisi rasionalitasnya ini yang salah. Karena manusia tidak mengikuti dari sini, dari 8 hanya 2 yang konsisten dengan pilihan. Sebagian besar orang tidak konsisten. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Cuma pertanyaannya adalah, kalau seperti ini, alternatifnya apa? Berarti ini teori ini, expected utility ini gugur, tidak bisa digunakan sebagai alat di dalam pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan ilmu ekonomi. Dampaknya apa? Dampaknya sangat jauh sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau expected utility tidak bisa digunakan, hampir seluruh model di dalam teori ekonomi dasarnya adalah expected utility. Nah, kalau itu tidak bisa, tidak menjelaskan perilaku dari manusia yang ada di lapangan, dampaknya apa? Ya dampaknya sebenarnya banyak teori ini yang kolaps di dunia. Nah, ini yang banyak tidak disukai oleh ekonom. Karena apa yang dipelajari kemudian kolaps semua. Apa yang sudah kita pelajari jauh-jauh, udah lama-lama gitu ya, jadi kolaps kabeh. Jadi misalnya begini, ketika willingness to pay dengan willingness to accept itu tidak sama, apa implikasinya? Indifference curve akan berpotongan. Padahal di dalam doktrin teori ekonomi, indifference curve tidak boleh berpotongan, kan gitu. Nah, yang nggak boleh itu siapa? Yang nggak membolehkan adalah ya karena kita tadi membuat teori-teori tadi. Tapi pada kenyataannya ya boleh, kalau memang didasarkan pada pengambilan keputusan dari individu.